Silakan Kak Steven untuk pertanyaan Oke, berikutnya. selanjutnya dari Budi Cahyono. Bagaimana cara menuruti Allah jika kesabaran manusia terbatas? Karena dosa itu membuat segala sesuatu dalam diri manusia serba terbatas. Silakan Bu Pendeta. Terima kasih. Rasul Paulus mengungkapkan pergumulannya bagaimana dia bisa menuruti Allah. Dan kalau punya waktu, Pak Budi Cahyono boleh baca keseluruhan di dalam Roma pasal yang ke-7. Ini karena panjang, jadi saya hanya akan membuat dia punya ringkasan saja. Dalam Roma pasal yang ke-7, Paulus mengungkapkan satu pergumulan bahwa dalam hatinya dia mau untuk menurut Tuhan, tetapi selalu yang dia lakukan adalah hal yang bertentangan dengan apa yang dia inginkan. Ya. Lalu kemudian nampaknya ada perasaan seperti frustrasi, mungkin kalau itu kata yang tepat, atau perasaan yang hampir menyerah. Bagaimana caranya supaya saya bisa memenuhi hukum Allah, karena saya berjuang dengan saya punya kemauan untuk menurutinya, tapi tubuh saya ini dan diri saya ini lemah, bisa saja saya melanggar terus-menerus. Lalu kemudian dia ungkapkan itu dalam Roma pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Paulus orang rasul mengungkapkan pergumulannya di dalam menuruti akan perintah Allah, menuruti Allah, namun dia mendapati kalau dia berusaha dengan kekuatannya sendiri, maka ia selalu gagal. Ujung-ujungnya dia katakan, tubuhku ini adalah milik maut, bukan kehidupan. Kalau aku melakukan dengan kekuatanku sendiri. Tapi dia katakan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 dan pasal ke-15, pada malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap, ada beberapa prinsip yang dia tanamkan kepada murid-muridnya tentang bagaimana mereka bisa hidup menurut kehendaknya. Yang pertama dia katakan dalam pasal 14 ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti perintah-perintahku. Jadi kita menurut bukan karena kita terpaksa, tapi karena ada hubungan kasih terhadap Tuhan. Dan Yesus gambarkan rahasia hubungan kasih dengan Yesus ini di dalam pasal yang ke-15. Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, kamu adalah carang-carangnya. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Yesus bukan saja memberikan perintah untuk kita turuti, tapi dia menolong kita dalam segala kelemahan kita, supaya dengan hubungan kasih kita dengan dia, maka kuasa Tuhan akan menolong kita untuk hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Pak Budi Cahyono. Terima kasih Pendeta.